Perkenalkan, nama saya Helena Regimati Silitonga dari Prodi Jurusan Akuntansi cabang Selipi. Di sini saya akan menjelaskan materi, dan sebelumnya NIM saya 63250 sampai 58. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik yang Engkau masih berikan kepadaku dan kepada seluruh Tuhan teman-teman kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan penjelasan tentang materi agama Kristen, dan kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan supaya boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dan lebih lagi untuk belajar Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan syukur. Haleluya, amin. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, itu tentang implikasi kepercayaan kepada Allah. Nah, di sini yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta. Ketika kita percaya bahwa Allah adalah pencipta, kita makanya harus memberikan kepercayaan kepada Allah agar boleh dalam kehidupan kita. Yang pertama ini ada Allah sebagai sumber kehidupan. Hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita adalah milik Allah dan tujuan hidup kita ditentukan olehnya. Maka kita dipanggil untuk memuliakan Allah melalui hidup kita sebagai bisa menjadi kesaksian kita tuh untuk lebih menguatkan teman-teman kita dari kesaksian kita. Yang kedua adalah mendorong rasa kagum dan ibadah. Nah, ini menyadari kebesaran penciptaan membuat kita lebih bersyukur, lebih memuji, memuliakan Tuhan dan berdoa. Ibadah ini menjadi bentuk respek kita terhadap karya Allah sebagai pencipta, dan juga ibadah ini menjadikan tempat wadah untuk kita berkumpul bersama komunitas teman-teman kita yang satu agama untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita menjadi lebih mengerti tentang agama kita, juga boleh menjadi komunitas agar kita bisa belajar lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah Allah pencipta adalah pribadi. Kita tidak hanya mengenal Allah secara pengetahuan, tetapi menjalin hubungan pribadi dengannya. Berdoa saat misalnya pagi kita sebelum melakukan aktivitas kita membaca renungan, itu sangat baik untuk kita, karena kita sudah melihat Tuhan, sudah berdoa agar aktivitas kita yang kita jalani itu boleh positif, boleh berjalan dengan baik hingga nanti kita tidur lagi untuk memulai hari yang esok. Lalu yang kedua adalah kepercayaan kepada Allah sebagai penyelamat. Kita percaya bahwa Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Yang pertama itu Allah adalah kasih. Allah bukan hanya maha kuasa, tetapi Dia sendiri adalah kasih. Respon terhadap kasih Allah adalah mengasihi Allah dan sesama kita, tidak menghina, tidak berbuat kasar, tidak mendorong ke jalan yang buruk. Kita harus menerapkan kasih seperti Tuhan kepada kita, mengasihi kita, sesama kita juga. Lalu Allah mendekati manusia. Allah berinisiatif mencari manusia. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, sehingga Ia bisa menjalin hubungan yang dekat kepada kita. Lalu yang ketiga, keselamatan adalah anugerah. Bukan karena usaha atau prestasi manusia, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman. Iman itu adalah timbul dari pendengaran akan Allah. Hasilnya itu hidup kita akan diperbarui, hubungannya akan terasa benar dengan jika kita memilih dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang keempat, ibadah harus dijalan dengan tindakan kasih.
Allah menolak ibadah tanpa perbuatan adil dan kasih. Keselamatan nyata ketika hidup kita memancarkan keadilan dan kepedulian. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan kepada Allah sebagai pembaruan melalui Roh Kudus. Kita percaya bahwa Allah bekerja dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu memperbarui hidup kita, mengubah iman, orientasi hidup kita, nilai kita, pembaruan kita, prioritas kita, dan membawa kita dari hidup menurut keinginan daging kepada kehidupan menurut Roh. Kita nggak boleh terlalu mengikuti keinginan daging kita. Kita harus membatasi itu dan menjadi kehidupan menurut lalu menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kepuasan diri, dan lain-lain. Terus lalu memperbarui persekutuan orang yang percaya. Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran, memampukan kita untuk setia, bersaksi, dan melayani. Kita harus boleh bersaksi dan melayani, bersaksi akan kehidupan kita selama ini. Tuhan mampukan kita, Tuhan berikan kekuatan pada kita. Tuhan juga memberikan mukjizat yang luar biasa di dalam keluarga kita. Itu kita boleh mengucap syukur dengan kesaksian untuk didengarkan oleh teman-teman kita, komunitas kita, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu gak bakal pergi dari kita. Dia akan selalu ada di sisi kita, di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Lalu melayani adalah sebuah rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam melayani kita akan menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Contohnya saya itu melayani di gereja saya, yaitu di GBI. Saya melayani sebagai singer WL, lalu dokumentasi juga, penerima tamu juga. Kita boleh sama-sama melayani. Lalu memberi pengharapan akan pembaruan dunia. Itu pengharapannya membuat orang percaya aktif mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Bukan pasif menunggu, tetapi berjuang menghadirkan keadilan dan kebaikan. Oke, itu saja materi tadi yang bisa saya jelaskan. Kepercayaan kepada Allah itu sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaruan, bukan hanya keyakinan abstrak. Kepercayaan itu mengubah cara hidup kita, mempengaruhi karakter, membangun relasi, dan memampukan kita menghadirkan kasih serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, oh sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat
keramat baik untuk kami dan untuk saya juga Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan, segala kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan kita boleh saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi Tuhan di dalam satu komunitas kami, di dalam keluarga kami, teman-teman kami. Kiranya Tuhan boleh menjadi dampak positif bagi kehidupan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau selalu menyertai kami Tuhan, selalu. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan, hari ini boleh Kau berikan yang terbaik